Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bi islami dina, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sahri wa yassirli amri wahdul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam sang pemuda dan telah didesain oleh paripurnanya, yaitu baginda Rasulullah SAW, yang mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang pada saat ini. Baik, saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Rifai Hasbar dari jurusan Akuntansi 19C Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan saya hormati Ibunda Ibu Saidah Syahid SEMAK selaku dosen pengampu saya. Baik, saya ingin memaparkan sedikit apa sih PPH pasal 24. Nah, PPH pasal 24 kita masuk di pembahasan. Nah, pembahasan itu yang poin pertama itu pengertian PPH pasal 24, poin kedua menentukan subjek PPH pasal 24, dan ketiga menentukan PPH objek PPH pasal 24, keempat tata cara pengkreditan PPH pasal 24, yang kelima menerapkan akuntansi PPH pasal 24. Apa sih pengertian PPH pasal 24? PPH pasal 24 adalah kredit pajak yang diperbolehkan atas pajak penghasilan yang telah dipungut di luar negeri. Yang kedua, menentukan subjek PPH pasal 24. Subjek PPH pasal 24 adalah atau yang dapat mengkreditkan pajak luar negeri dalam WP dalam negeri, baik orang pribadi atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan dari LN dan terhadap penghasilan yang diperoleh atau diterima itu telah dipotong pajak penghasilan DLN. Menentukan objek PPH pasal 24. Objek PPH pasal 24 atau objek pajak luar negeri yang dapat dikreditkan adalah penghasilan dari luar negeri, baik sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan maupun penghasilan dari modal. Tata cara pengkreditan PPH pasal 24. Mengajukan permohonan pengkreditan pajak atas penghasilan dari LN kepada DJP yang dilakukan dengan penyampaian SPT tahunan. Penggabungan penghasilan kerugian diderita di LN tidak boleh digabungkan atau dikompensasi dalam menghitung PKP. Menerapkan PPH pasal 24. Nah, adapun contoh kasusnya. Yang pertama yaitu contoh kasus PT Diva yang terletak di Indonesia, khususnya Kota Makassar, yang memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Nah, di Singapura memperoleh penghasilan laba sebesar 25 juta, tarif pajak 35%. Di Thailand memperoleh penghasilan laba sebesar 30 juta, tarif pajak 20%. Sedangkan di Filipina itu menderita kerugian sebesar 20 juta. Nah, penghasilan usaha di dalam negeri 50 juta. Itu PPH pasal 24. Nah, mari kita cari tahu jawabannya. Nah, laba dari Malaysia 25 juta, sedangkan laba dari Thailand 30 juta. Nah, di Filipina itu ruginya penghasilan dalam negeri sebesar 50 juta. Nah, penghasilan neto dalam negeri 105 juta. PPH terutang dihitung berdasarkan tarif pasal 13 UU PPH badan 28%
105 juta sama dengan 29.400.000. Nah, total PPH terutang di luar negeri, laba dari Singapura 25 juta, tarif pajak 35%. Laba dari Thailand sebesar 30 juta, tarif pajak 20%. PPH dihitung berdasarkan rumus jurnal saat PT Diva menerima penghasilan dari Malaysia cash 16.250 uang muka PPH pasal 24 8.750 penghasilan 25 juta. Jurnal saat PT Diva menerima penghasilan dari Thailand cash 24 juta, uang muka PPH 24 6 juta, penghasilannya 30 juta. Jadi pada akhir tahun jurnal untuk menutup sisa uang muka PPH pasal 24 yang tidak dapat dikreditkan ke dalam beban PPH pasal 150 uang muka PPH 24. Nah, adapun contoh kasus kedua yaitu PT Angin Mamir merupakan perusahaan yang berkedudukan di Indonesia di tahun 2019. PT Angin Mamiri mendapatkan penghasilan neto dalam tahun 2019 sebagai berikut. Nah, di dalam negeri PT Angin Mamiri menderita kerugian senilai 300 juta di Belanda. Memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 900 juta. Belakang pajak penghasilan badan yang berlaku di Belanda adalah 30%. Hitunglah PPH pasal 4 atau kredit pajak luar negeri dari PT Kayangan atau PT Angin Mamiri pada tahun 2019. Dari tahu jawabannya? Dan berdasarkan ketentuan pasal 24 adalah Undang-Undang atau UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan PT 4 UU PPH diatur bahwa pajak yang dibayar terhadap utang luar negeri atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang dalam kasus di PT Angin Mamiri mendapatkan penghasilan neto dari Belanda sebesar 900 juta dengan tarif pajak penghasilan sebesar 30% pembayaran pajak penghasilan di Belanda yang dilakukan oleh PT Angin Mamiri dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang terutang di Indonesia dengan catatan nilai kredit pajak ini tidak melebihi penghitungan atau pajak yang terutang. Berikut ini adalah cara perhitungan PPH pasal 24 terutang di PT Angin Mamiri. Yang pertama, menghitung total penghasilan kena pajak penghasilan dalam negeri sebesar 300 juta, penghasilan dari Belanda 900 juta, jumlah penghasilan neto 600 juta. Yang kedua, menghitung total PPH terutang. PPH terutang 25% dikali 600 juta dengan 150 juta. Yang ketiga, menghitung PPH maksimum yang dapat dikreditkan penghasilan luar negeri atau total penghasilan kali total PPH terutang 900 juta dibagi 600 juta kali 150 juta sama dengan sebesar 225 juta. Yang keempat, kita menghitung PPH terutang atau dipotong di Belanda 30% kali 900 juta sama dengan 270 juta. Dari perhitungan di atas diketahui bahwa PPH maksimum yang dapat diakreditkan 225 juta, akan tetapi pajak penghasilan terutang atau dipotong di Belanda adalah sebesar 270 juta rupiah.
Dengan demikian, jumlah yang dapat dikreditkan adalah 225 juta. Jumlah ini dipilih dari jumlah terendah di antara jumlah PPh maksimum yang boleh dikreditkan dan jumlah PPh terhutang atau dibayar di Belanda. Mungkin inilah hasil pemaparan tentang PPh pasal 24. Adapun sedikit dari saya, sejatinya manusia takluk dari kesalahan, dan bila ada kesalahan dari saya, itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran dari saya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.